Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya para pejuang matematika? Ya, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang aljabar, di mana materi ini diajarkan di SMP kelas 7, dan ini merupakan bagian yang kedua. Di bagian yang pertama kemarin kita sudah membicarakan tentang unsur-unsur aljabar, ada koefisien, variabel, konstanta, kemudian dilanjutkan dengan penjumlahan pengurangan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di bagian kedua, yaitu fokusnya di perkalian aljabar. Nah, perlu diketahui bahwa bab aljabar itu seringkali dikeluhkan oleh banyak orang, banyak siswa ya. Kenapa? Karena ini yang pertama materi baru ya. Yang kedua karena mengandung variabel atau mengandung huruf-huruf, itu yang paling tidak disukai oleh siswa. Nah, walaupun tidak disukai, ini merupakan materi yang sangat penting ya, sehingga kita harus sungguh-sungguh mempelajari ini. Oke, berikutnya ini langsung saja kita ke materi intinya. Oke, perkalian aljabar ini silakan diamati perkalian berikut. 5 kali 5 itu kan sama aja dengan 5 kuadrat ya, atau 5 pangkat 2 ya kan. Ini kan sudah kita pahami bersama bahwa 5 kali 5 itu sama aja dengan 5 kuadrat. Nah, sekarang kalau 5-nya ini kita ganti dengan suatu variabel. Nah, misalkan saya ganti M. Berarti bisa kita tulis M dikali M itu sama aja dengan M kuadrat. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana kalau di depannya M ini kita kasih koefisien? Koefisien ini, angka. Ini 3, ini 2. 3M kali 2M, bagaimana jadinya? Nah, ternyata kalau perkalian seperti ini, 3 dan 2-nya kita kalikan ya. Jadi 6M kuadrat. Nah, diingat-ingat ya, jadi pangkatnya ternyata dia berubah. Kalau kemarin di pertemuan yang pertama, itu kan kalau 3M ditambah 2M, itu kan sama aja dengan 5M. Jadi pangkatnya tetap, M-nya tetap ya. Nah, kalau perkalian ternyata dia berubah. Ini jadi pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena ini pangkat 1, pangkat 1. Jadinya pangkat 2. Oke, jadi itu ya bedanya perkalian dengan penjumlahan. Nah, bagaimana kalau perkaliannya seperti ini? Ini kan sudah pernah kita bahas di pertemuan yang pertama, yaitu kita menggunakan sifat distributif ya. Cuman di sini bedanya, ini ada M-nya, ini ada variabelnya juga. Tapi sama aja, konsepnya kita kalikan dengan menggunakan sifat distributif. 3M kali 2M. Nah, ini kita tadi sudah dapatkan 6M kuadrat. Berikutnya 3M dikali negatif 5. Nah, positif kali negatif berarti negatif kan? Ya, 3 kali 5 min 15M. Nah, ini kok pangkatnya nggak ada kayak ini Pak? Oh ya, kan ini soalnya 5-nya nggak ada M-nya, sehingga M-nya cukup 1 aja, nggak usah pangkat 2. Itu bedanya. Ini sama dengan berapa? Oh, nggak bisa. Ini sudah final, nggak bisa disederhanakan lagi karena satunya ada pangkat 2, satunya pangkatnya 1. Jadi nggak bisa kita sederhanakan. Ini kita stop sampai sini. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana kalau perkaliannya itu 2 suku lawan 2 suku? Ini 2 suku, ini 2 suku dikali. Bagaimana caranya? Nah, ini kita gunakan sifat distributif juga, yaitu N kali N. Ya, berarti N kali N jadi berapa? N kuadrat ya, sama kayak N tadi di atas. Kemudian N kali 3, bagaimana? Ya, 3N. Selanjutnya, bagaimana kalau ini 4 kali N? Ya, 4N. Kemudian 4 kali 3, dia 12. Positif kan, jadi plus. Nah, ini yang kita dapatkan ini, apakah ini sudah sederhana? Nah, ternyata belum. Kenapa kok belum? Karena ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu apa? 3N dan 4N ini masih bisa kita jumlahkan. Ya, karena sama-sama N-nya sama-sama pangkatnya 1. Kalau dengan N kuadrat ini nggak bisa, nggak boleh. Oke, 3N ditambah 4N jadinya 7N. Nah, ini jadinya. Ini berapa, Pak? Ini sudah selesai, nggak bisa disederhanakan lagi ya. Karena dalam penjumlahan aljabar itu bisa dilakukan ketika suku-sukunya sejenis. Ini kan beda ya. Ini ada pangkat 2, ini pangkatnya 1, ini nggak ada N-nya. Jadi nggak bisa, ini sudah selesai ya. Selesai. Oke, gitu ya. Nah, berikutnya. Nah, biasanya untuk perkalian,
kan biasanya kita kan pakai silang ya atau pakai titik. Nah, untuk ini kalau ada lambang seperti ini ya, tulisan seperti ini, P plus 5 kurung, kemudian ini nggak ada apa-apanya, nggak ada tambah, nggak ada pengurangan, itu artinya perkalian ya. Ingat-ingat kalau nggak ada apa-apanya itu artinya perkalian. Kecuali kalau ada tambah ini berarti itu penjumlahan. Kalau nggak ada apa-apanya ini sudah mewakili perkalian. Nah, kalau perkalian berarti kita gunakan sifat distributif yang seperti tadi, yaitu P kali P kuadrat, P kali negatif 2, ya min 2P, 5 kali P, ya plus 5P, ya karena positif, 5 kali min 2, ya min 10. Nah, setelah itu kita cari apakah ada yang bisa kita sederhanakan. Oh, ternyata ada, yaitu ini. Min 2P ditambah 5P. Nah, hutang 2.000 dibayar 5.000. Berarti hutangnya kan sudah lunas ya kan? Malah plus ya, malah lebih, yaitu lebih berapa? Lebih 3.000 ya, lebih 3P. Makanya positif. Oke, jadi ini sudah selesai ya, sudah final.